Menariknya adalah bahwa ternyata sebaran bansos itu dahsyat. Kalau saya pakai data survei nasional kami yang terakhir, 14 Januari sampai 25 Januari barusan, hampir 40% mengaku menerima bansos sekali atau lebih dari sekali dalam beberapa waktu terakhir. Itu artinya dahsyat, menyebarnya luar biasa. Maka gabungan semua itu menyebabkan kita tidak boleh diam, harus mengkritik bansos ini. Bukan mengatakan rakyat tidak boleh dibantu, bukan. Nggak begini caranya gitu loh. Ini pelanggaran, ini nabrak-nabrak gitu. Apakah memang Pak Jokowi ini deg-degan? Artinya kan dia cukup peka sama data kan? Iya, betul. Jadi, artinya dengan bagi-bagi bansos itu, apakah memang seperti beliau panik karena melihat data dan it is the least he can do gitu with bansos? Pak Jokowi itu di antara 270 juta lebih orang di Indonesia itu paling deg-degan. Resikonya besar loh ini. Gimana Kang? Jadi salah satu kelebihan Jokowi memang adalah dia risk taker. Kalau dia meleset, kalau dia kalah. Nah sekarang resiko besarnya apa? Gimana? Kalah. Dan apa yang membayangi dia ketika? Menurut saya ketika kalah nomor satu, semua praktek-praktek yang tidak layak, tidak patut dilakukan oleh kepala negara dan presiden selama 10 tahun menjelang selama epilog dari pemilu, Ya. itu akan dibongkar orang kan. Yo, kembali lagi di acara nomor wahid kompas.com yang bernama Gaspol. Ngobrol ngegas pasti nampol. Yeay. Kembali lagi bersama duet ini ya, saudara-saudara. Saya Ardhito Ramadan. Saya Vittorio. Yes, Vittorio. Ini kita sedang akan membicarakan apa nih, Bung Vittorio nih? Kita akan membicarakan soal bantuan sosial yang semakin tinggi ya. Wis. Gitu, Menjelang jadi- pemilu. Menjelang pemilu. Jadi ada apakah? Lanjut dong. Lalu untuk membicarakan ini kita tentu nggak ngomongin bansosnya saja ya, tapi kita akan mengaitkan dengan situasi menjelang pemilu dan juga ya tetek bengek pemilu lah nih, 2 minggu lagi pemilu. Apa sih kira-kira mungkin perlu diketahui oleh pemirsa, dan sekarang kita sudah kedatangan narasumber kita yaitu Mas Eep Saifullah Fattah. Beliau adalah CEO Polmark Indonesia. Selamat datang Mas Eep. Terima kasih sudah diundang Ardhito menyediakan waktu. dan Vito ya. Vito, betul. Vito Dito. Vito Dito. Oke. Kayak 3 orang. Kang, Yes. ini kan kita sekarang rame banget bahwa Presiden Jokowi ini mencairkan bansos dalam anggaran yang luar biasa Luar gitu. biasa, ya. Bahkan padahal pandemi juga udah beres sih sebetulnya gitu. Ya. Cuman nah orang mengaitkannya apakah ada kaitannya dengan pemilu gitu untuk bantu memenangkan anaknya. Ya walaupun kubunya Pak Jokowi, kubu istana juga selalu membantah gitu. Ya. Tapi kalau Kang Eep sendiri dengan melihat sepak terjang Pak Jokowi selama ini, juga konstelasi politik dari pemilu ke pemilu, apa memang pembagian bansos ini menjadi salah satu instrumen yang bisa menjadi daya pikat gitu untuk pemilih gitu? Gimana Kang? Jadi ada yang sangat unik dari pemilu 2024. Karena ada prolog berbentuk pandemi. Pandemi itu kemudian di mana-mana melahirkan resesi atau ancaman resesi. Jadi sekalipun pandeminya lewat, dampak dari resesi dan pandemi itu kan tidak langsung sirna, hilang. Nah, salah satu bentuknya adalah kesulitan hidup yang sangat nyata. Jadi ini pemilu di tengah keadaan sulit bagi para pemilih. Dan ketika Polmark Indonesia beberapa kali melakukan survei, baik survei Dapil DPR RI, survei provinsi, survei nasional, ada hasil yang selalu konsisten menyangkut soal itu. Di atas 60% orang pemilih itu mengaku penghasilan atau pendapatannya turun. Lalu kemudian sekitar 50-an% pemilih mengaku ekonomi keluarganya dan ekonomi dirinya memburuk. Dan hampir 30-an% pemilih mengaku dirinya atau anggota keluarganya kehilangan pekerjaan.
Jadi memang ini pemilu dalam keadaan susah. Dan di banyak negara, pemilu dalam keadaan susah seperti ini, maka isu terpokoknya adalah ekonomi. Dan berkaitan dengan pemilu di Indonesia, ekonomi sehari-hari, hajat hidup sehari-hari. Jadi kalau ditilik dari sisi ini, memberikan bantuan yang konkret dalam bentuk uang, dalam bentuk barang, terutama sembako kepada pemilih, itu sebetulnya tepat waktu, tepat kebutuhan, tepat sasaran. Dari sisi itu, persoalannya adalah kalau memang mau dilakukan itu kepada pemilih, maka tidak boleh mempersonalisasi kebijakan negara. Itu problemnya. Jadi kalau itu anggaran dari negara, kemudian bansosnya digelontorkan ke pemilih, itu harus sampai ke pemilih sebagai bantuan negara, sebagai kebijakan negara. Tidak bisa dipersonalisasi. Misalnya diaku sebagai ini dari presiden, dari Jokowi. Seperti yang muncul di video itu kan, seorang ketua umum partai, pengusung Prabowo Gibran, kemudian dengan tegas mempersonalisasi bansos kan ketika berkampanye. Itu nggak boleh, itu haram itu. Jadi kalau dari sisi kebutuhan, masyarakat kita, pemilih kita memang membutuhkan itu. Persoalannya adalah nomor satu itu, terjadi personalisasi. Kemudian yang kedua, terjadi lonjakan yang luar biasa. Penggelontoran dana buat bansos itu. Besar sekali. Tadi saya tuh lihat handphone itu, karena seingat saya membaca berita belum terlalu lama yang memperlihatkan bagaimana grafik penggelontoran dana untuk bansos itu. Ini kalau data kita 496 triliun nih. 496 triliun. Jadi lebih besar dari masa COVID. Ya, 496,8 triliun. Lebih besar dari masa COVID. Jadi ada yang terbesar itu 498 tahun 2020 ketika puncak-puncaknya COVID pertama. PSBB dan segala macam. Betul, dan tapi kebijakan pada waktu itu kan bertumpuk-tumpuk tuh banyaknya. Nah kalau ini dengan kebijakan khusus bansos BLT gitu ya, udah 496,8 triliun dianggarkan untuk 2024 itu. Itu juga persoalan. Persoalan berikutnya adalah di antara presiden dengan kontestan pemilu ada masalah, ada urusan. Anaknya jadi cawapres lewat putusan MK nomor 90 tahun 2023 yang sangat bermasalah, yang sebagai warga negara saya simpulkan itu nepotisme. Lalu anaknya yang satu lagi ketua umum satu partai. Jadi baik di sisi legislatif maupun pemilu presiden atau eksekutif, ada kepentingan. Presiden itu punya konflik kepentingan yang sangat nyata. Maka gabungan semua itu menyebabkan kita tidak boleh diam, harus mengkritik bansos ini. Bukan mengatakan rakyat tidak boleh dibantu, bukan. Nggak begini caranya gitu loh. Ini pelanggaran, ini nabrak-nabrak gitu. Bahkan ada teman soal bansos ini yang mengingatkan saya, kebetulan dia mengajar di Fakultas Hukum UI ya. Dia hanya mengajak saya mendiskusikan, bukan menyimpulkan. Dia bilang, coba kita buka-buka yuk Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan korupsi, sama revisinya, Undang-Undang tahun 20 tahun 2021, itu disebutkan di pasal 3. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, itu korupsi. Loh kalau begitu, ini bisa dianggap sebagai praktek koruptif nih. Sekalipun pembuktian hukumnya perlu waktu, perlu diskusi mendalam, perlu perincian. Tetapi jelas ini bisa diindikasikan sebagai praktek korupsi. Jadi jangan-jangan pemilu 2024 ini adalah alarm paling keras sepanjang reformasi. Karena dulu di awal reformasi ada 3 kata sakral yang kita tolak itu, KKN kan. Korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsinya bisa dibansos. Nepotismenya di putusan MK. Di manakah kolusinya? Pernyataan seorang konglomerat yang mengatakan kami penyumbang sepertiga perekonomian Indonesia mendukung 02. Itu kolusi nanti ujungnya. Dan praktek kolusi itu bukan dugaan. Selama ini kan banyak sekali data yang diungkapkan oleh berbagai pihak yang menunjukkan kolusi. Jadi ternyata berputar-putar kita itu
dari titik menolak KKN sampai di 2024 dipertontonkan dengan nyata KKN lengkap. Paket lengkap. Paket komplit. Paket komplit. Paket telur. Mas, tapi kalau kita katakanlah tadi mengatakan bahwa ya memang masyarakat memang butuh bansos dan sebagainya. Tapi kalau Mas Aep sendiri mungkin sudah mempelajari perilaku pemilih setelah sekian lama, memang seberapa berpengaruhnya sih seseorang mendapatkan bansos berpengaruh ke siapa yang akan dia coblos pada saat di bilik suara nanti? Karena kalau saya sih menduga mestinya sih banyak pertimbangan kan harusnya selain sekedar menerima bansos. Gimana tuh? Menariknya adalah bahwa ternyata sebaran bansos itu dahsyat. Kalau saya pakai data survei nasional kami yang terakhir, 14 Januari sampai 25 Januari barusan. Dengan 2.600 responden, dengan metodologi multi-stage random sampling, berarti margin of error-nya kurang lebih plus minus 1,9 dengan 2.600 responden itu. Hampir 40% mengaku menerima bansos sekali atau lebih dari sekali dalam beberapa waktu terakhir. Itu artinya dahsyat, menyebarnya luar biasa. Dan memang kalau dilihat prakteknya, yang kita lihat kasat mata, kan memang luar biasa kan penyebarannya gitu ya. Nah kembali ke soal tadi, tetapi itu belum tentu efektif. Sebab di survei kami, termasuk survei nasional yang terakhir ini, itu selalu ada pertanyaan, jika ada kandidat atau tim pemenangan yang membagikan uang atau barang kepada ibu bapak saudara, apa sikap ibu bapak saudara? Ada 4 kategori jawaban yang tersedia. Nomor 1, menolak pemberian uang dan barang itu. Dan ini biasanya ditemukan di kelompok-kelompok pemilih yang berkarakter khusus lah. Kelompok kelas AB kalau pakai statistik ya. Tidak perlu bansos juga sebenarnya gitu ya. Kalau kita bagiin bansos di Pondok Indah misalnya, kan kurang cocok ya. Yang menerima nanti bukan pemilik rumah, tapi yang kerja di rumah, yang KTP-nya bukan Jakarta. Kalau dia pemilik Jakarta nggak efektif gitu. Nah jadi nomor 1 itu. Yang kedua, ini yang paling banyak yang jawab, menerima uang atau barang itu, tetapi tidak dikaitkan dengan pilihan saya. Jadi orang di Indonesia itu pinter, dia tahu nggak ada CCTV, dia nggak tahu, nggak ada yang bisa melacak, lo kok gua kasih sembako, lu nggak milih gua lu, siapa yang bisa membuktikan itu kan? Nah yang ketiga dan keempat, inilah yang berindikasi efektifnya pemberian uang dan barang. Yaitu yang menjawab menerima uang dan barang itu dan memilih yang memberi. Itu nomor 3, nomor 4. Menerima uang dan barang itu dan memilih yang memberi paling banyak. Tapi total dari 3 dan 4 ini cuma 10,2%. Artinya tidak sebesar itu ya? Iya. Jadi karena itu kemudian belum tentu dikasih uang, lalu kemudian langsung memilih yang memberi uang. Apalagi yang membagikan uang banyak. Misalnya calegnya ada 15, misalnya. 10 bagi uang. Dia harus milih 1. Terus siapa yang dipilih dari 10 itu? Coblos berarti kan semua ntar kan. Iya, nggak sah berarti. Nggak sah, Kalau kan? 10,2 dibagi 10 berarti sekitar 1% peluang setiap orang. Artinya apa 1% itu? Kita bagi ke 100 orang, 1 orang milih. Iya. Itulah yang disebut 1%. Dibagikan ke 1000 orang, Cuma 10 orang milih. Nggak banyak. Jadi hitungan-hitungan ini penting untuk kita ungkapkan supaya jangan juga ada penyimpulan yang terlalu sederhana. Terima bansos, langsung milih gitu. Nggak ada. Dan program-program gaspol begini, salah satu bentuk gaspolnya yang penting itu adalah mengingatkan pemilih, abaikan itu kalau ada personalisasi. Itu uang negara kok. Iya. Bukan uangnya seseorang kok. Tapi masalahnya gimana Kang dengan anggapan bahwa misalnya pemberian bansos ini dengan personalisasi tadi itu membawa dampak yang baik untuk approval rating presiden. Approval rating presiden. Karena sejumlah survei juga mengatakan bahwa salah satu indikator yang membuat orang puas adalah diberi bansos. Kan? Nah, dari sana nanti kotel efeknya ke Mas Gibran gitu. Dan kemudian dari sana nanti diharapkanlah bahwa suaranya akan terkatrol sebesar approval ratingnya presiden. Itu gimana Kang? Itu mitos atau memang ada potensi kayak gitu? Bukan mitos. Kita harus membicarakan itu secara lengkap. Ada yang disebut approval rating. Kalau di Indonesia itu pertanyaannya adalah, apakah ibu bapak saudara sangat puas, atau tidak puas, atau sangat tidak puas terhadap kepemimpinan garis miring kerja
Presiden Joko Widodo. Jokowi. Nah, jawabannya itu kan ada sangat puas, puas dan seterusnya. Memang tinggi dari sisi itu. Selalu di atas 70% dalam semua survei kami dan kecenderungan terakhir malah mencapai 80%. Tapi di survei kami ada pertanyaan. Di antara tokoh-tokoh berikut ini, siapakah yang paling besar pengaruhnya untuk membentuk pilihan ibu bapak saudara? Oke. Jawabannya Jawabannya ada Joko Widodo, ada Ustadz Abdul Somad, ada macam-macam orang itu, ada Bu Mega, ada Ustadz Adi Hidayat, ada Habib Lutfi, ada Gus Baha, ada Pak SBY, ada Pak JK, dan seterusnya. Pak Jokowi itu berapa? 26,4%. Paling besar di antara nama lo? Iya, paling besar. Di bawahnya paling besar Ustadz Abdul Somad, 13,9%. 2 kali lipat. Yang lainnya semua di bawah 10%, tapi menyebarkan banyak orang. Nah, yang ingin saya bilang adalah, yang disebut approval rating, itu tidak sama dengan pengaruh terhadap pilihan. Iya. Itu dua hal yang berbeda itu. Jadi kalau ada yang menyimpulkan Pak Jokowi approval ratingnya 80%, berarti siapapun yang didukung Pak Jokowi 80% juga. maka sekitar mendekati itu. Kalau begitu udah 75% dong Prabowo Gibran. Oh iya. Ya, nyatanya masih berdebat itu. Ada lembaga survei yang bilang 40, ada yang sudah melampaui 50 katanya. Tapi yang jelas nggak 80. Enggak 80, enggak 70 gitu. Nah, jadi sebetulnya itu dua benda yang berbeda dan harus dilacak dengan pertanyaan survei yang berbeda. Persoalan kita berkaitan dengan survei itu, pertama, seringkali lembaga survei ketika mempublikasikan tidak lengkap. Saya sebut itu publikasi yang tidak bertanggung jawab sebetulnya. Kayak misalnya gini, elektabilitas. Tapi nggak dijelaskan dari sekian banyak pemilih itu berapa yang mantap, berapa yang masih mungkin berubah gitu. Itu penting banget data itu. Penting banget karena kalau kita kemudian tahu data itu, maka kita tahu kompetisi masih cair atau sudah mulai padat ini. Sudah mulai mengkristal. Dari survei Polmark, Situasi sekarang gimana? Situasi sekarang itu tidak sama dengan kesimpulan juru kampanye satu putaran. Masih terbuka kemungkinan 2 putaran. Tapi juga saya sebagai seorang periset tidak bisa bilang pasti 2 putaran. Nggak ada. Jadi masih yang 50-50 juga kondisinya ya? Iya, bahkan menurut saya lebih besar kemungkinan 2 putaran daripada 1 putaran. Jadi tidak 50-50 kan? Oh iya. jadi pemilih yang tidak, kita fokus misalnya ke pemilih Prabowo Gibran gitu. Iya. Yang apakah yang tidak mantap itu Masih besar. masih besar, seberapa besar, Kang? Masih lumayan besar. Yang mantap dari pemilih Prabowo Gibran yang bisa saya bocor aluskan. Oh, ini bukan bocor alus. Waduh, bukan. salah kantor. Salah podcast ya? Iya. Salah podcast. Tapi nggak apa-apa, kita solidaritas sesama. Yang bisa digaspolkan halus. Oh, gaspol nggak halus, harus Nggak bisa halus. Itu di bawah 40% yang sudah mantapnya. Oh. Jadi Sudah lumayan tapi memang belum tembus 50 belum ya? tembus. Artinya ini pertarungan masih belum selesai, bos gitu. Iya. Nah, saya di beberapa kesempatan bilang ini semua kenikmatan dalam tanda kutip demokrasi. Semua orang dibikin deg-degan. Karena kalau demokrasi sama dengan unpredictability. Yes. Kalau sudah Jadi, tahu kalau sudah nggak tahu seru ya? pemenangnya bukan demokrasi. Iya. Dulu di zaman Pak Harto, Orde Baru, nggak ada tuh warga berkerumun di TPS menunggu hasil perhitungan suara. Udah tahu kok TPS ini Golkar, ini P3, ini PDIP. Ya hasilnya kurang lebih begitu. Gitu. Nggak ada yang deg-degan gitu. Sekarang semua deg-degan. Dan yang paling deg-degan Pak Jokowi kayaknya. Nah, itu dia, Kang. Apakah memang Pak Jokowi ini deg-degan? Artinya kan dia cukup peka sama data kan? Iya, betul. Jadi, artinya dengan bagi-bagi bansos itu, apakah memang seperti beliau panik karena melihat data dan it is the least he can do gitu with bansos gitu, jadinya untuk mempertahankan atau mencapai si 50% itu yang masih belum mantap, gue mantepin nih pakai bansos gitu kan. Ya, jadi Polmark Indonesia itu institusi yang saya kelola, yang saya pimpin. Nanti Oktober berusia 15 tahun. Nah, selama hampir 15 tahun ini kami kan bertemu dengan banyak jenis klien. Termasuk klien-klien pendampingan untuk pemenangan pilkada, pilpres, pileg. Ada banyak jenis klien, tapi salah satu jenis klien yang
menurut saya itu diajak kolaborasinya itu enak. Itu yang percaya data. Yang punya sensitivitas pada data. Ya. Salah seorangnya diantaranya namanya Joko Widodo. Oh, okay. Waktu kami membantu Jokowi di 2012 Pilkada Jakarta, kemudian membantu di Pilpres 2014 ketika dengan Pak JK. Nah, sekaligus menambah informasi, 2019 Polmark tidak bantu siapapun. Keputusannya memang tidak membantu siapapun. Membantu PAN, tapi mengecualikan Pilpresnya. 2024 kami ulang hal yang sama. Membantu PKB, tapi mengecualikan Pilpresnya. Okay. Jadi tidak ada urusan kami dengan pendampingan Pilpres. Ya. Nah, Pak Jokowi ini salah satu jenis klien yang diajak kolaborasinya enak karena percaya data. Ya. Nah, salah satunya adalah ia orang yang misalnya akan tanya di daerah mana saja kita masih lemah, di mana yang sudah kuat. Kita harus fokus ke area mana, apa langkah-langkah yang tepat, apa yang diharapkan dilakukan menurut pemilih di situ. Nah, kayak gitu. Masuk elektabilitas, Pak Jokowi itu biasa nanya, Mas, itu sudah tetap atau masih ada yang masih berubah tuh? Okay. Nanti kita buka datanya, yang mantap sekian, masih berubah sekian, undecided sekian. Jadi Pak, ini yang masih diperebutkan sekian persen. Wah, kalau gitu masih bisa kita hajar nih. Orangnya kayak gitu dia. Terus kemudian ketika misalnya soal kepuasan, waktu melawan Pak Fauzi Bowo itu kepuasannya 70% lebih. Oh iya. Tapi kemudian kan dinilai macam-macam. Gubernur DKI Jakarta atau garis miring Pemprov DKI Jakarta berhasil mengatasi kemacetan, ya atau tidak? Menurut kayak gitu kan banyak tuh kita tanyain. Makin tergerus jadi hitungannya ya. 75% misalnya kepuasan, tapi di situ banyak sekali orang yang tidak puas pada keadaan. Maka kampanyenya harus fokus pada yang nilai-nilai ketidakpuasannya paling tinggi. Oh iya. Biar gantian gitu ya. Ya, itu Jokowi tuh. Oke. Saya tahu itu Jokowi. Waktu Pilpres, kenapa misalnya roadshow kandidat diatur sedemikian rupa sehingga ke provinsi ini, di provinsi itu pun di kabupaten ini. Segmen pemilih yang dikumpulkan segmen kayak apa. Itu semua dengan berbagai pertimbangan strategis. Bahkan dibikin zonasi itu. Polmark Indonesia membuat zonasi dengan membuat zona 1, zona 2 kerja pemenangan. Itu pertama kalinya memang Pilkada Jakarta 2012 waktu bantu Jokowi Ahok. Kita ulang waktu Pilpres 2014. Nah, orang yang percaya hal-hal yang seperti itu, data yang detail dan seterusnya, sangat boleh jadi cemas ketika dia melihat data. Sekalipun data-data yang mencemaskan itu tidak pernah dipublikasi oleh lembaga surveinya. Dengan asumsi bahwa lembaga-lembaga survei itu punya data yang tadi saya contohkan. Yang masih yang mantap itu tadi ya? Mantap, terus kemudian penilaian terhadap keadaan selain kepuasan. Pertanyaan tentang siapa tokoh yang paling berpengaruh dan lain-lain. Jadi kadang-kadang saya itu suka menemukan lembaga survei yang mengumumkan dengan preferensi yang kelihatan kan. Preferensinya itu kayaknya kalau diminta penjelasan itu mengarahnya ke paslon yang mana kan kelihatan gitu. Emangnya kita bodoh gitu. Emangnya orang yang nonton bodoh kan enggak ya. Kan kelihatan tuh. Sekalipun dia ini dibiayai hamba Allah segala macam surveinya gitu, enggak bisa disembunyikan gitu ya. Kadang-kadang suka lupa loh bahwa data yang kelihatannya menguntungkan orang yang sedang dia bela itu sebetulnya merugikan. Saya ambilkan contoh. Gimana? Ada satu lembaga survei beberapa bulan yang lalu mengumumkan bahwa sebagian besar pemilih Jokowi di 2019 menurut survei mereka berpindah ke Prabowo Gibran. Jumlahnya di atas 40, kalau tidak salah 44. Sementara yang pindah ke Anies Muhaimin. Ngebanyakan ngomong Jakarta jadi Anies Muhaimin sama Ganjar Mahfud itu lebih sedikit daripada yang pindah ke Prabowo. Coba kita bedah. Pemilih Pak Jokowi 100%. 44 pindah ke Ganjar. Prabowo Gibran. Sisa 56 harus ada. Berarti kan kesimpulannya lebih banyak pemilih Pak Jokowi yang pergi dong. Oh iya. Oh iya juga ya. Itu bisa jadi si lembaga survei juga bikin framing sendiri juga gitu ya. Tapi sebetulnya kan pasti dibaca datanya loh. Oh ini kan. Iya. Berarti lebih banyak pemilih Pak Jokowi yang pergi dong. Oh iya. Daripada yang bertahan. Karena sudah jelas pada saat survei diadakan sudah Gibran calon wakil presiden. Oh iya. Dan pemihakan Pak Jokowi dari awal sudah jelas kok. Nggak usah ditutup-tutupi.
Orang udah tahu kok. Nah terus kita lanjutin nih, framing yang dia buat tuh kita bongkar, kita lanjutin. Pada saat itu Prabowo Gibran katakanlah sudah 45% menurut mereka. Elektabilitas. Ya. 44% dari pemilih Pak Jokowi itu kalau dikalikan dengan pemilih Pak Jokowi pada waktu itu kira-kira mungkin 26% jadinya. Ya. Artinya dari 45% pemilih Prabowo Gibran, 26% adalah pemilih Pak Jokowi. Berarti pemilih Pak Prabowo Yang aslinya pada saat 2019 19%. Berapa dapat Pak Prabowo? 40 sekian persen. Berarti jauh lebih banyak pemilih Prabowo pergi dari Prabowo. Oke. Jadi Jokowi ditinggalkan sebagian besar pemilihnya, Prabowo ditinggalkan sebagian besar Pemilihnya juga. Ya, terus kemudian kok bisa optimis? Kalau optimis nggak masang spanduk satu putaran biar hemat sih sebetulnya Kang ya. Tinggal longkang-longkang kaki aja sebetulnya. Kadang-kadang itu spanduk itu mengumumkan sebaliknya. Tapi tadi Dan sekarang itu kan isinya begitu kan? Iya. Spanduk, banner segala macam. Saya akan bela rakyat. Nah itu harus dibalikin. Kita lihat Teori kebalikan. Kalau ya? dikletekin tuh ada tidaknya itu. Saya tidak akan bela rakyat. Kang, tapi kalau kita bicarakan tadi terkait data itu, Iya. Kang F menilai bahwa ya Jokowi sedang gusar juga sehingga akhirnya terpaksa menggelontorkan bansos supaya demi bisa tembuslah 50% plus 1. Tapi kan di satu sisi ada juga tanda kutip strategi Jokowi ini yang jadi sorotan juga ketika dia sering mengikuti jejak kampanye salah satu calon yaitu Ganjar Pranowo ya. Dan ini tidak hanya Jokowi, maksudnya anaknya pun sebagai cawapres juga begitu. Kita lihat 2 minggu terakhir kali ya itu sering sekali di Jawa Tengah yang memang basisnya Ganjar di kandang banteng itulah. Kalau Kang F melihat apakah memang ini sebagai strateginya juga untuk mendongkrak suara di Jawa Tengah itu? Karena mungkin dia juga merasa belum aman juga nih di Jawa Tengah. Ya. Saya ingat di satu kesempatan Prabowo itu kan pidato dengan mengatakan saya ini timnya Jokowi. Ya. Ada itu videonya. Berulang kali Jadi itu. strategi yang rupanya menjadi salah satu strategi pokok dari pemenangan 02 itu adalah memanfaatkan tumpang tindihnya basis pemilih Jokowi dan Megawati atau PD Perjuangan. Sehingga yang memang jadi sasaran adalah basis-basis terpokok dari Bu Mega dan PD Perjuangan. Karena Pak Jokowi adalah ikon yang paling penting dalam kerja pemenangan, bukan hanya ikon tapi instrumen gitu. Jadi kalau Pak Presiden jadi instrumen itu sebetulnya turun pangkat dari petugas partai jadi petugas Prabowo Gibran sekarang. Itu lebih turun lagi pangkatnya. Nah, menurut saya inilah yang menjelaskan kenapa misalnya Presiden menggunakan strategi Me Too. Oke, mengikuti gue juga, saya juga gitu. Jadi seseorang ke sana, saya juga. Kayak minimarket ya Kang ya. Ada dia. Satu udah ke sana ada lagi. Shred. Itu. Sampai ngukur jalan ya Kang ya. Tapi kalau misalnya itu juga mungkin yang bisa menjelaskan kenapa bagi-bagi bansos ini masif banget, tapi Bu Risma kok nggak diajak Kang? Ya, saya terus terang tidak punya data tentang itu ya, seberapa ditinggalnya Bu Risma dan lain-lain, sehingga saya tidak berani bicara terlalu jauh ya. Kalau memang bansos BLT sangat diperlukan dalam keadaan sekarang, memang beberapa hal harus dijaga itu oleh Presiden sebagai kepala negara. Nomor satu, dijaga benar bahwa itu tetap jadi kebijakan negara. Oke. Kebijakan negara dan karena itu non partisan. Maka kalaupun Bu Risma misalnya yang membagikan, tidak boleh juga mempolitisasi untuk partainya. Oh iya. Sama ini. Jadi Bu Risma di situ bukan sebagai kader partai yang kebetulan ada di kabinet, tapi sebagai menteri di dalam kabinetnya Jokowi Ma'ruf Amin. Jadi persoalannya bukan Jokowi atau Risma. Persoalannya itu adalah personalisasi dan politisasi itu melanggar-langgar, menabrak-nabrak. Itu yang harus dilawan. Nah, kalau isu Bu Risma tentu loyal, tegak lurus pada Bu Mega di partainya, di PD Perjuangan dan lain-lain. Ya itu memang bisa dijadiin bahan diskusi gitu. Tapi saya tidak punya data yang detail tentang itu ya. Yang jelas menurut saya inilah saat di mana Jokowi kelihatannya mengekspresikan dirinya pada level yang tertinggi
berkaitan dengan Bu Mega dan PDI Perjuangan. Jadi berseberangannya gitu ya. Jadi tahun 2012 waktu saya konsultanya Pak Jokowi, itu saya diceritai itu sama Pak Jokowi sendiri tentang kalau orang Solo sakit hati, merasa dizalimi lah, itu melawannya itu unik. Gimana tuh? Melalui 4 fase. Jadi 4 fase yang meningkat gitu. Fase pertama ngalah. Diomongin, diam aja. Disinisin, diam aja. Kalau perlu jawab, nggih, artinya tidak. Itu ngalah. Yang kedua ngalih, menghindar. Menghindari orangnya, nggak mau ketemu lagi. Kalau ada orang itu di satu tempat, ya nggak mau datang ke tempat itu. Kalau itu sudah level atau berikutnya. rakernas ke luar negeri gitu. Itu ilustrasinya udah tahu tuh video. Bagus. Oke. Udah nyambung gitu nih. Nah, kalau sudah tahap itu diekspresikan, masuk tahap berikutnya ngomong. Baru berekspresi. Saya nggak setuju sama Anda. Saya nggak boleh dong Anda sakiti saya begitu. Saya ini juga manusia. Nah, itu udah ngomong. Ini berarti baru stage kedua dong, Kang. Sekarang udah ngomong udah. Di banyak kesempatan ngomong udah. Iya, dengan mengatakan menteri sama presiden boleh berkampanye, di sebelahnya adalah kandidat. Itu udah ngomong gitu. Itu udah ngomong ya. Udah ngomong udah lama tuh, terutama semenjak Gibran masuk. Bahkan itu udah exit sangat jelas sebenarnya kalau Gibran jadi cawapres pun ya. Iya. Tapi yang ngeri itu level keempat. Apa tuh? Jadi level keempat tuh ngobong. Bakar-bakar. Yang disebut bakar-bakar ini bukan bakar-bakar. Tapi ada juga yang literally bakar-bakar gitu. Jadi Pak Jokowi cerita tahun 2012, kantor wali kota Solo itu sampai dengan saat itu sudah pernah dibakar oleh warga atau massa itu 3 kali. Dan itu rekor dibandingkan dengan semua kantor wali kota dan bupati se-Indonesia. Itu orang Solo sudah ngobong. Udah marahnya di puncak. Nah, Pak Jokowi ini kalau saya lihat ekspresinya itu ngobong di Pilpres 2024 ini. Ekspresi yang seperti apa tuh? Ya itu melawan MK itu udah ngobong itu. Habis-habisan bansos dikeluarin dan seterusnya itu ngobong itu. Itu udah bakar-bakar. Cuman yang nggak bisa saya terima sebagai warga negara, ya jangan begitu caranya. Jangan langgar konstitusi dong. Jangan langgar undang-undang dong. Jangan personalisasi kebijakan dong. Yang ngobong sih ngobong gitu. Artinya ada rasa sakit hati pada Pak Jokowi mungkin atas perlakuan PDIP atau Bu Mega. Sekalipun dalam bahasa saya, sebetulnya yang lebih tepat adalah pengkhianatan Pak Jokowi terhadap Bu Mega dan PDIP. Dalam bahasa saya. Nah, tapi kan kalau misalnya kita ngomongin PDIP, rasa sakit hati Jokowi dan pengkhianatan, kenapa justru PDIP, Bu Mega gitu menegaskan bahwa kita kawal terus Pak Jokowi sampai selesai. Tidak menarik menteri-menteri dari kabinet. Kalau memang pada akhirnya sudah berpisah jalan begitu, apalagi cawapresnya PDIP pun sudah lebih dulu nih memutuskan untuk cabut dari kabinet. Pak Jokowi udah ngobong, kenapa nggak bakar? Lemparan molotov sekalian. Gitu kan. Banyak jalan menuju Roma. Jadi dalam penyusunan strategi politik, orang biasanya menetapkan dulu alamat yang dituju. Yang bisa berubah-ubah trayeknya. Jalan tikus, jalan protokol, jalan rame, jalan sepi, pakai tol harus bayar atau enggak, itu namanya trayek. Tapi alamatnya sama. Saya kira alamatnya sudah jelas. Ekspresi Bu Mega, bagaimana ia marah, bagaimana ia mengkritik politisasi aparatur di kampanye yang terakhir. Di Bandung itu. Iya, yang Bu Mega joget-joget sama Kakak Sleng. Iya, sama Kakak Sleng dan lain-lain. Itu mengekspresikan alamat itu, bahwa sudah terpisah, sudah berbeda. Sudah ada di tempat yang berseberangan, sudah melakukan sesuatu yang harus saya lawan, kira-kira begitu pernyataan Bu Mega. Tapi trayeknya itu, rutenya itu tidak harus menterinya ditarik mundur gitu, cepat pakai bayar gitu, sampai tempat bisa meliti. Yang penting sampai di tujuan. Karena mungkin justru di jalan-jalan yang kelihatannya bisa bikin cepat, hambatannya lebih banyak gitu, yang tidak kelihatan. Bisa jadi begitu. Dan Kang Ep melihat jalan seperti apa yang akan diambil oleh PDI Perjuangan? Menurut saya, ya saya bisa salah ya. Saya kan bukan orang yang sangat mengenal Bu Mega, dan saya juga bukan cenayang. Jadi saya bisa salah. Menurut saya, Bu Mega itu orang yang tahu pergerakan momentum.
Oke. Timing. Di dalam politik, momentum itu penting. Timing itu bagian dari momentum. Ya. Jadi ada Oke. timing, ada lini masa, ada rangkaian peristiwa, ada jahit-menjahit adegan segala macam, urusan-urusan rumit itu dikumpulkan, kita sebut momentum. Sekarang itu, momentum itu seperti bandul, Ya. bergerak gitu, ke kelanjutan apa perubahan gitu. Kan itu intinya. Ya. Ketika momentum sekarang ini berjalan seperti bergerak yang tidak terlalu lebar, Bu Mega harus menunggu karena dia belum lihat pergerakan momentum yang keras kemana. Kalau ternyata gagal itu pemaksaan menang satu putaran, momentum melebar dan kelanjutan bisa kehilangan momentum. Oke. Dan disitulah barangkali Bu Mega akan mengambil langkah-langkah yang lebih tegas, lebih firm dan seterusnya. Artinya kalau misalnya terlalu keras, Sekarang. katakanlah sama Ya, Pak Jokowi itu justru bisa membawa kerugian elektoral untuk ya artinya kita tidak bisa bernyanyi dengan langgam menyanyikan lagu jazz ketika pengiringan musik kita itu dangdut atau koplo. Kan begitu. Itulah pentingnya momentum dalam menentukan pergerakan dan seberapa radikal kita harus bersikap gitu. Kalau kemudian momentumnya sudah terbaca, ini perubahan ini bukan kelanjutan. Buang, gaspol dia. Gaspol dia. habis ini kita undang Bu Mega ya. Wah, asik. Kalau Bu Mega diundang sini, saya duduk di situ nanti. Takut ada yang diedit. Mau denger langsung. Nah, tapi kalau kita lihat momentum gitu ya, tapi kan ada juga isu-isu katakanlah menteri mundur dan sebagainya sempat muncul beberapa waktu terakhir dan banyak orang melihat bahwa ya ini sebagai salah satu bentuk perlawanan juga dari para menteri-menteri yang memang sebenarnya bukan menteri-menteri partisan digosipkan untuk mundur begitu ya, bukan anggota partai, dari profesional dan orang menganggap bahwa ini bisa mengguncang pemerintahan Jokowi apabila kita melihat sejarah tahun 98 juga 14 menteri kalau tidak salah mundur dan besoknya presiden akhirnya memutuskan untuk udah berhenti juga begitu. Kalau Kang F melihat apakah situasi ini serupa dengan 98 atau seperti apa tuh? Ya, tidak terlalu banyak yang persis identik ya dengan 98. Karena di 98 itu, saya kira Pak Harto itu ada di posisi yang udah amat sangat terpojok. Karena 4 hal itu sudah terkumpul pada waktu itu. Nomor 1, semua gerakan pada waktu itu di luar istana, di jalanan, di mana-mana, itu ngarahnya sudah tinggal satu hal, Pak Harto mundur. Tidak ada bahasa lain. Di hari-hari itu tuh, kalau kita nginjek nggak sengaja kucing kita di rumah, bunyinya tuh Pak Harto mundur juga. Jadi udah kucing pun udah bersuara kayak gitu juga ya. Begitu tegas gitu. Ya. Itu nomor 1. Nomor 2, kegagalan kebijakan yang sangat nyata itu dirasakan dalam krisis moneter yang jadi krisis ekonomi. Tiba-tiba kan dolar membumbung tinggi, rupiah terbengkalai di bawah, terpuruk gitu ya. Inflasi luar biasa. Harga naik-naik. Dan lain-lain lah. Kesulitan hidup itu luar biasa, penjarahan akhirnya terjadi karena sebab itu dan lain-lain. Nomor 2, jadi terjadi kebijakan yang gagal dan sangat nyata. Terus yang ketiga, resistensi formal dari parlemen. Bahkan Pak Harmoko yang dulu setiap kali keluar dari sidang kabinet itu atas petunjuk Bapak Presiden, hari itu kan tiba-tiba jadi kelihatan gagah kan, mengambil posisi yang tiba-tiba berseberangan dengan Pak Harto kan. Banyak orang yang begitu waktu itu. Sampai kemudian saya menulis buku Bangsa Saya yang Menyebalkan waktu itu. Salah satu penyebabnya itu. Nah jadi itu hal ketiga yang sangat penting. Dan hal yang keempat itu kayak apa yang bisa kita sebut ya, public anxiety. Kecemasan, keresahan itu di puncak banget gitu. Sehingga orang merasa itu hidupnya tidak akan berlanjut. Nah itu kan kalau kita urut, itulah yang menyebabkan eskalasi begitu cepat. Sampai-sampai aktivis-aktivis BEM atau Senat Mahasiswa waktu itu kan pada kaget sendiri. Pak Harto mundur sekarang katanya. Karena diduga kan masih ada beberapa waktu lagi ya. Minggu lah gitu, kok mundur sekarang sih gitu. Padahal dia mundur, pas mundur. Ya kok sekarang? Mboknya bilang-bilang dulu gitu.
Itu saking eskalasi keempat faktor tadi begitu rupa gitu. Nah sekarang itu ada 4 faktor itu, tapi tidak sepekat 98. Ya misalnya kebijakan gagal, tidak sepekat waktu itu. Inflasi oke kan, nah, sekalipun ya tidak sehat-sehat amat gitu kan. Kehidupan ekonomi oke lah gitu. Tapi menurut riset ya ternyata banyak yang tidak puas pada keadaan sebetulnya. Ya tadi tidak sepakat itu. Tapi menurut saya memang harus dibedakan juga. Pak Harto itu kan dalam sistem yang non demokratis. Sementara Pak Jokowi ini sistemnya demokratis. Menurut saya dalam bahasa ini ya, kalau kata orang Madura, katanya saya gitu. Ini Pak Harto dulu itu bisa diprediksi melakukan apapun, bisa bukan dimaklumi, bisa kita perkirakan dia melakukan apapun karena tidak ada koridor demokrasi. Karena emang itu dalam tanda kutip biasa saja dilakukan gitu ya. Tidak sah, tapi ya kita bisa mengira-ngira nih. Iya, bisa dikira-kira gitu. Loh ini kan orang tidak mengiranya itu adalah mengaku berdemokrasi, tapi tidak mau pakai cara demokrasi. Nepotisme kan bukan cara demokrasi. Kolusi kan bukan cara demokrasi. Korupsi kan bukan cara demokrasi. Ini yang menyebabkan kemudian banyak sekali orang kaget kan. Apalagi orang-orang yang begitu hebat mendukung Pak Jokowi kan. Sampai merasa bahwa setiap undang-undang isinya 2 kan. Pasal 1 Jokowi benar, pasal 2 kalau salah dia pasal 1 gitu. Kayak kita dulu di zaman ospek. Akhirnya mereka kaget kan? Kaget betul mereka ternyata Pak Jokowi seperti itu gitu. Jadi kalau saya pikir-pikir dari sisi itu kan oposisi sekarang mengumpul kan? Dari beragam yang sangat-sangat variatif gitu. Berbeda kutub. Dari itu ngumpul sekarang gitu. Jadi saya pikir-pikir rupanya diam-diam Pak Jokowi itu ketua umum panitia reuni oposisi. Karena pengusungnya malah ditinggalkan sekarang ya. Jadi banyak sekali kelompok oposisi yang ngumpul gara-gara Pak Jokowi kan. Kang, artinya dengan Pak Jokowi apa bahasanya trying so hard gitu itu justru malah bisa backfire ke dia sendiri dong nih kalau Kang Ep. Menurut saya iya, dan itulah yang menyebabkan saya bilang Pak Jokowi itu di antara 270 juta lebih orang di Indonesia itu paling deg-degan. Resikonya besar loh ini. Gimana Kang? Jadi salah satu kelebihan Jokowi memang adalah dia risk taker. Dia pengambil resiko. Oh, sejak dulu itu ya? Ya, risk taking capability-nya itu tinggi gitu loh. Ya ada orang-orang kayak gitu kan, kayak Pak JK gitu kan risk taker kan. Ada orang yang tidak usah sebut nama gitu. Memutuskan satu hal yang kecil aja bisa lama banget gitu. Terus kemudian ketika diputuskan hal itu sudah tidak relevan. Itu kan kayak saking kita mau safety-nya. Kayak kita zaman masnya mau nembak gitu teman kita gitu ya. Wah, saking berputar-putarnya pas kita mau ngomong udah tunangan. Karena hitung-hitungan. Nah, jadi tapi Jokowi tidak seperti itu kalau menurut Kang Ep ya. Risk taker dia, pengambil resiko. Jadi pasti dihitung nih semuanya nih. Tapi dengan segala resiko termasuk kalau dia meleset. Kalau dia kalah. Nah, sekarang resiko besarnya apa? Gimana? Kalah. Dan apa yang membayangi dia ketika? Menurut saya ketika kalah nomor 1, semua praktek-praktek yang tidak layak, tidak patut dilakukan oleh kepala negara dan presiden selama 10 tahun menjelang selama dan dalam epilog atau epilog dari pemilu itu akan dibongkar orang kan. Karena orang tidak mau ada presiden atau kepala negara siapapun itu berikutnya yang melakukan hal yang sama. Iya. Wah itu kan nggak bisa dihindari itu. Dan ingatan orang tentang peristiwa itu, tentang pelanggaran itu, tentang tabrak-menabrak itu kan masih segar gitu loh. Karena kekalahan itu berhimpitan dengan peristiwanya kan. Itu resiko yang besar. Yang berikutnya kan artinya semua hal yang selama ini ingin dianggap sebagai legacy itu akan ditimbang ulang oleh pemerintahan yang baru. Seberapa layak dia dilanjutkan, seberapa layak dia dipertaruhkan sebegitu rupa gitu. Seperti IKN lah. Ini kan sekarang menjadi pertaruhan besar buat Pak Jokowi. Nanti udah pindahan, habis itu dibatalin gitu. Jadi boyongan lagi pindah ke Jakarta gitu. Ya karikaturnya begitu gitu. Tetapi menurut saya
yang paling serius itu sebetulnya adalah dalam kaitan dengan KKN itu. Oke. Kalau kemudian soal-soal KKN-nya akhirnya terbongkar, maka kemudian kita menghadapi satu periode di mana mantan kepala negara dan presiden harus menghadapi sesuatu yang tidak pernah dihadapi oleh yang sebelumnya, kecuali Pak Harto. Nah, tapi pada akhirnya kan Pak Harto juga tidak dibawa ke pengadilan secara layak gitu, walaupun memang di mata masyarakat ya tamat juga karirnya. Apakah situasi seperti tersebut bisa terulang lagi jika kondisi yang seperti tadi tersebut? Perbedaan antara Pak Harto dengan Pak Jokowi adalah Pak Harto berkuasa lebih dari 30 tahun. Dia sudah menciptakan apa yang dalam bahasa perbandingan politik namanya nomenklatura. Nomenklatura ini kalau biasa disebut lengkap itu adalah Party and State Nomenklatura. Itu biasanya digambarkan untuk negara-negara komunis, Uni Soviet, Eropa Timur, dan Tengah. Nah, di negara-negara itu ketika komunisme berakhir, ada nomenklatura, yaitu kelas-kelas yang dulu menikmati semua kenikmatan kekuasaan pada saat komunisme berkuasa. Pada saat partai komunis berkuasa, pada saat negara komunis begitu rigid, begitu kaku mengendalikan semua hal. Nah, mereka itu bisa dari kalangan politisinya, anggota politbiro misalnya, birokratnya, pengusahanya, dan semua kelompok-kelompok masyarakat yang biasa disebut sebagai kelompok strategis, strategic groups, itu semua yang pernah menjadi penikmat. Ketika 30 tahun lebih sudah berkuasa, nomenklaturanya itu sudah terbangun. Dan besar. Nah, itulah yang menyebabkan sangat sulit untuk melakukan sesuatu kalau tidak sangat serius seperti Nelson Mandela di Afrika Selatan untuk menghancurkan semua warisan sistem yang ada sebelumnya. Itulah yang terjadi setelah Pak Harto. Kan bukan anekdot tuh, ada seorang pejabat publik yang datang ke Pak Harto, maksudnya mau memulai proses peradilan Pak Harto. Datanglah dia ke tempat Pak Harto. Pak Harto tahu persis pejabat publik itu punya rumah di mana saja, punya apa saja. Dan dia berbalik saja tinggal nanya, rumah yang di Ancol tidak ditempatin Pak? Oh enggak itu ada yang nempatin. Rumah yang di sini Pak, rumah yang di sini Pak, rumah yang di sini Pak. Mau nanyain Pak Harto apa dia? Dia pulang dengan seperti kerupuk yang dicelupin ke air. Lemes ya? Lemes. Semblak jadinya. Semblak.